if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Melihat Owen dan para pedagang menyerah, Willy tampak sangat lega. Nak, bukankah kamu bertingkah seolah-olah kamu punya banyak uang tadi? Kenapa kamu tidak melanjutkan penawaran? Willy berkata sambil tersenyum mengejek. Willy memandang Owen dengan sangat meremehkan, seolah-olah dia berdiri tegak di atas Owen. Saat dia berebut batu giok merah dengan Owen tadi, Willy kalah dari Owen karena kurang percaya diri. Dia berpegang pada fakta itu sepanjang waktu, merasa sangat tidak senang. Pada saat ini, Willy akhirnya mengalahkan Owen dan mendapatkan batu giok hijau seperti yang dia inginkan. Willy merasa sangat puas. Ya, aku kalah, aku bukan orang bodoh sepertimu. Bagaimana jika kamu tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa setelah menghabiskan begitu banyak uang? Bukankah kamu bodoh? Owen pun mengejek. Owen tahu betul bahwa harga batu giok itu terlalu tinggi, kecuali Willy mampu membuka sesuatu yang menakjubkan seperti warna ungu royal atau green imperial. Willy akan kehilangan uang. Tentu saja, Owen sudah merasa bahwa batu giok itu tidak ada energi spiritual yang sangat murni di dalamnya. Itu mungkin bahkan bukan batu giok bening. Nah, kau idiot. Retakan yang ada pada batu ini benar-benar berwarna hijau. Selama itu adalah batu giok sebening es, paling tidak itu akan menjadi warna hijau imperial sebening es. Jika aku cukup beruntung, aku mungkin akan mendapatkan batu giok bening green imperial. Willy mengejek dan berkata, dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, seolah-olah Willy sudah mendapatkan warna hijau kekaisaran. Green Imperial sebening es apa? Kamu baru saja bermimpi sekarang. Owen pun mendengus. Owen pernah membuka Green Imperial sebelumnya, jadi Owen mengetahui. Namun Owen belum pernah mendengar tentang Green Imperial sebening es. Namun jelas sekali bahwa sangat jarang disebut demikian. Tidak mungkin mendapatkannya dengan mudah. Dasar bodoh, akan kutunjukkan padamu bagaimana aku bisa mendapatkan warna hijau kekaisaran yang menakjubkan hari ini. Willy pun mencibir. Batu giok Green Imperial bening lebih berharga daripada sebening es. Jika Willy mampu membuka Green Imperial bening, maka Willy akan bisa mendapat untung besar dan mencuri gelar Owen. Willy akan menjadi pusat perhatian. Memikirkannya saja sudah membuatnya sangat bersemangat. Setelah itu, Willy mengabaikan Owen dan dia membayar batu giok itu dan menyuruh karyawan untuk mulai membukanya. Ratakan, di bawah instruksi Willy, para karyawan terus melakukan pengurangan. Batu itu langsung bersinar hijau. Itu hijau, bukan hanya warna hijau kekaisaran, warnanya juga sangat cerah, kelihatannya sangat jernih. Setidaknya warnanya sebening es, ada warna hijau kekaisaran. Semua orang kaget melihat pemandangan itu. Meskipun Owen mengatakan bahwa itu adalah batu giok berkualitas tinggi yang sebening es dan mereka berspekulasi bahwa itu mungkin hijau kekaisaran, mereka masih terkejut melihat bahwa itu adalah masalahnya. Bab 1343. Hahaha, aku tahu ini akan menjadi batu giok kekaisaran, itu salah satunya. Willy mulai tertawa gembira. Saat karyawan menebang, kualitas batu giok tersebut terlihat samar-samar. Itu merupakan batu giok sebening es. Selain itu, warnanya benar-benar hijau. Jika tidak ada kejutan, setidaknya itu adalah warna hijau kekaisaran sebening es. Namun, batu giok tersebut belum dipotong sepenuhnya dan dimurnikan dengan benar. Jadi, tidak ada yang tahu apakah itu batu giok Green Imperial atau jenis batu giok bening. Mungkinkah ini batu giok Green Imperial?
Owen sangat terkejut. Owen tadinya berpikir bahwa Green Imperial sangatlah langka. Bahkan jika itu adalah batu giok Green Imperial sebening es, itu tidak akan muncul dengan mudah. Namun Willy tampaknya cukup beruntung mendapatkan warna hijau kekaisaran. Tentu saja, bocah, bukankah kamu begitu yakin bahwa aku tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa? Buka matamu sekarang dan lihat apa ini. Ini jujur kepada Dewa Hijau Kekaisaran. Bahkan bisa jadi hijau kekaisaran yang jernih. Willy mulai tertawa. Willy tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Willy sudah berharap dan berdoa agar batu tersebut menjadi batu hijau kekaisaran yang jernih. Lalu Willy akan bisa menginjak-injak Owen dan membalas dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Tuan Liberton sungguh beruntung mendapatkan Green Imperial. Tepat sekali, kalau ini sudah jelas hijau kekaisaran, maka Willy akan dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 100 juta. Semua orang mulai memandang Willy dengan kagum ketika mereka sudah bisa mengatasi keterkejutannya. Para pedagang batu giok bahkan lebih menyesal. Jika mereka tahu bahwa itu merupakan batu Green Imperial, mereka akan terus menawar, lalu batu tersebut mungkin bisa menjadi milik mereka. Sayangnya, mereka sudah terlambat. Namun, sebelum mereka sempat memproses penyesalan mereka, semua yang lebih mengejutkan mereka pun terjadi. Hijau kekaisaran apa? Potongan batu giok ini bahkan bukan hijau kekaisaran sebening es. Bagaimana mungkin itu menjadi hijau kekaisaran yang jernih? Berhentilah bermimpi. Pada saat itu Raphael tertawa dingin. Suaranya penuh penghinaan. Pada saat itu seolah-olah ada bom yang meledak di dalam ruangan. Apa itu bukan warna hijau kekaisaran? Bagaimana itu mungkin? Semua orang kaget mendengarnya. Mereka semua memandang Raphael dengan tidak percaya. Bukan mempercayai telinga mereka. Raphael, jangan bicara omong kosong. Giok ini adalah tipe sebening es atau lebih baik. Bahkan warnanya hijau, apalagi itu. Senyuman Willy pun menegang. Dia langsung terlihat tidak senang. Bab 1344. Kamu benar, biasanya batu giok berkualitas tinggi yang berada pada tingkat sebening es atau lebih tinggi, dipadukan dengan warna yang tepat, akan selalu berwarna hijau imperial. Paling tidak, itu akan menjadi warna hijau kekaisaran yang sebening es. Namun, batu giok ini hanya sedikit lebih baik dari depan, dan ini merupakan tipe batu giok sebening es biasa. Kualitasnya tidak setinggi itu. Lapisan luarnya juga tidak sepenuhnya hijau. Bagaimana itu bisa menjadi batu Green Imperial? Kata Raphael dengan dingin. Tidak sepenuhnya hijau itu tidak mungkin. Tuan Westwood, ini benar-benar hijau. Warnanya juga sangat murni. Bagaimana tidak? Apakah kamu salah? Semua orang sangat terkejut dan tidak yakin. Mereka tidak tahu mengapa Raphael mengatakan semua itu. Aku tidak salah, warna batu gioknya juga sama terang. Warnanya juga tidak terlalu rata. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, warna hijau seperti ini memiliki kualitas yang cukup baik, tetapi tidak akan menjadi warna hijau kekaisaran yang sesungguhnya. Jika aku tidak salah, begitu batu giok ini dibuka sepenuhnya, jenisnya akan sebening es dengan sedikit warna, tetapi tidak mungkin warnanya akan hijau seluruhnya. Kata Willy, semua orang menilainya berdasarkan batu giok hijau dan kualitasnya. Merasa lapisan luarnya benar-benar hijau berarti hijau kekaisaran. Namun, Raphael berbeda. Raphael tahu banyak tentang batu giok dan sangat berpengalaman. Berdasarkan pengalamannya, Raphael tahu bahwa warna hijau di lapisan luar saja tidak cukup. Bisa jadi itu hanyalah pola hijau. Para karyawan kebetulan mulai memotong dari tempat hijau itu berada, yang membuatnya tampak seperti hijau kekaisaran. Sebenarnya warnanya tidak sepenuhnya hijau. Selain itu, Imperial Green sebening es diperlukan untuk memenuhi dua kondisi. Yang pertama merupakan bahwa itu perlu menjadi baik sebening es ataupun yang berkualitas, dan yang kedua adalah jenisnya harus benar-benar hijau dengan warna yang tepat.
Batu giok itu tidak sepenuhnya hijau dan kualitasnya juga tidak cukup tinggi. Tentu saja tidak mungkin itu bisa menjadi batu hijau kekaisaran yang sebening es dan juga tidak bisa menjadi batu giok kekaisaran yang jernih. Omong kosong sekali, ini adalah batu hijau kekaisaran. Tidak ada kotoran sama sekali, Rafael. Bisakah kamu berbicara omong kosong hanya karena kamu cemburu? Willy berkata dengan dingin, sama sekali tidak percaya dengan analisa Rafael. Aku tidak berbicara omong kosong, kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa membukanya sendiri. Saya dapat meyakinkan kamu bagian bawahnya akan memiliki warna yang berbeda. Tidak mungkin warnanya hijau, kata Rafael dengan tenang. Baiklah, aku akan membukanya sekarang. Aku akan tunjukkan padamu dan bocah itu bagaimana aku berhasil mendapatkan warna hijau imperial kualitas terbaik hari ini. Willy menolak untuk mempercayainya. Willy berjalan dengan arogan dan menggunakan mesin itu untuk memotong batu giok. Saat Willy memotong, cahayanya seperti kristal terlihat. Seperti yang Rafael katakan, itu merupakan jenis batu giok sebening es yang tidak berwarna di bawahnya. Tidak ada warna hijau sama sekali. Bab 1345. Ini sebening es, ini bukan hijau kekaisaran. Itu benar, jadi batu giok itu hanyalah jenis batu giok sebening es, bukan warna hijau kekaisaran yang sebenarnya. Semua orang pun kaget melihat kejadian itu. Rahang mereka seakan hampir mau jatuh ke tanah. Mereka berpikir bahwa warna hijau menandakan bahwa itu merupakan warna hijau kekaisaran. Tetapi akhirnya mereka memahami bahwa lapisan luar batu giok itu hanya ditutupi warna hijau, menyebabkannya tampak hijau seluruhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Willy tampak seperti tersambar petir. Willy terhuyung-huyung dan hampir roboh ke tanah. Tadinya Willy bermimpi tentang batu giok kekaisaran. Tapi sekarang wajahnya ditampar dengan kejam oleh kenyataan. Willy tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak mendapatkan warna hijau kekaisaran yang sebening es. Jelas sekali betapa parahnya pengaruhnya. Sayang sekali, ini hanya batu giok sebening es biasa. Itu bahkan bukan salah satu kualitas terbaik. Mungkin nilainya sekitar 5 hingga 7 juta. Benar, Tuan Liberton menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli batu giok ini. Dia mengalami kerugian besar. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas melihat pemandangan itu. Beberapa dari mereka bersimpati dan menyedihkan, sementara beberapa dari mereka memandang Willy seperti orang idiot. Bagaimanapun, batu giok itu awalnya hanya dijual dengan harga beberapa ratus ribu, tetapi Willy berulang kali menaikkan harganya menjadi 37 juta, dan pada akhirnya menderita kerugian besar. Itu hanyalah ulah orang idiot. Khususnya para pedagang yang menyesal, tadinya menyesal tidak melanjutkan penawaran. Namun begitu mereka mengetahui bahwa batu giok itu bukanlah warna hijau kekaisaran, mereka sangat bersyukur karena mereka berhenti cukup awal. Kalau tidak, merekalah yang akan mendapatkan batu giok itu. Layani dia dengan benar. Di sampingnya, pria parubaya yang mulai menawarkan tadi tampak sangat bahagia. Tadinya, pria tersebut mendapatkan batu giok itu, tetapi Willy tiba-tiba bergabung dan mengambilnya. Willy mewujudkannya kehilangan jutaan dalam sekali jalan. Sialan, merasakan tatapan semua orang, ekspresi Willy berubah menjadi gelap. Willy tidak hanya kehilangan begitu banyak, bahkan Willy menjadi lelucon di mata semua orang. Willy sangat merasa terhina. Tiba-tiba Willy kehilangan seluruh harga dirinya. Dia sangat malu sehingga Willy hanya ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Tuan Liberton, selamat, Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli batu giok tua biasa. Kamu sangat kaya. Aku tidak bisa membayangkan melakukan itu.
Owen pun mulai mengejek Willy. Tadinya saat Willy membuka batu hijau kekaisaran, Owen cukup terkejut. Owen mengira indranya telah melakukan kesalahan. Namun batu giok itu ternyata sama sekali bukan warna hijau kekaisaran. Willy terlalu serakah. "Kamu?" Ekspresi Willy benar-benar masam. Willy memikirkannya sejenak dan akhirnya menyadari sesuatu. Saat tadi Willy mengajukan penawaran sebesar $3 juta, semua orang sudah menyerah untuk menawar. Itu karena Owen, karena tiba-tiba ikut campur dan menyebabkan harga naik begitu secara astronomis. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Willy kehilangan begitu banyak uang dan sangat mempermalukan dirinya sendiri karena Owen. Bab 1346. "Bocah, kamu melakukan ini. Kamu tahu ini bukan batu hijau kekaisaran, tapi kamu sengaja menaikkan harga untuk menjebakku. Kamu bukanlah tandinganku." Willy memelototi Owen dengan kemarahan total ketika dia menyadari situasinya. "Lelucon yang luar biasa, jadi hanya kamu yang boleh menjebak orang lain?" Owen mencibir dan berkata, "Selain itu, saya hanya mengatakan bahwa itu adalah batu giok berkualitas tinggi. Saya tidak pernah menyebutkan itu sebagai batu giok Green Imperial. Kamulah sendiri yang langsung mengambil kesimpulan dan menyabotase diri Anda sendiri. Tidak ada hubungannya denganku." "Ya, Tuan Wolf benar." Semua orang mengangguk setuju ketika mendengar itu. Owen baru saja mengatakan bahwa batu giok itu adalah batu giok berkualitas tinggi. Itu benar. Baik itu sebening es ataupun lebih tinggi lagi, itu perlu dipertimbangkan. Owen benar jika pria parubaya yang memulai penawaran berhasil memenangkan batu itu tadi. Dia akan mendapatkan untung beberapa juta. Namun Willy tidak terlalu cerdas. Willy tidak hanya mengambil batu giok dari orang lain, tetapi Willy juga menaikkan harganya ke angka yang sangat besar. Sekalipun Willy kehilangan uang, itu semua adalah ulah Willy sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. "Kamu hanya ingin mati, bocah. Kamu telah membuatku sangat sedih hari ini. Aku akan memastikan untuk menyelesaikan masalah ini hari ini." Willy sangat marah. Owen mengambil warna ungu royal darinya sebelumnya, dan Owen memasang jebakan untuknya setelah itu. Dengan dua hal itu bersamaan, Willy sudah kehilangan akal sehatnya karena amarahnya. Tepat setelah itu, Willy menyerang dengan kekuatan yang sangat besar menyerang Owen. "Owen, hati-hati." Penny pun sangat terkejut. Penny tahu betapa kuatnya Willy. Willy sudah berada di semi alam Rigana. Dan Willy merupakan salah satu yang terkuat di usianya. Penny ingin membantu Owen memblokir serangan Willy, tetapi Penny terlalu lemah dibandingkan Willy. Jadi tidak ada yang bisa Penny lakukan. "Sialan, Willy, kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di sini." Sebelum Owen sempat melakukan apapun, Raphael melangkah maju. Setelah itu, Raphael menggunakan kekuatan luar biasa menyerang tepat ke arah Willy. Bang! Setelah terjadi benturan keras, tubuh Raphael tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Willy memucat dan dia mundur beberapa langkah sebelum menenangkan diri. Jelas dari pertukaran itu bahwa Raphael lebih kuat daripada Willy. "Raphael, apa maksudnya ini? Apakah kamu akan melawanku karena bocah ini?" Willy sangat marah ketika dia dipaksa mundur. "Willy, kamulah yang mencoba menimbulkan masalah di toko kami. Kenapa kamu menanyakan pertanyaan itu padaku? Apa kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di sini?" Raphael pun mencibir. "Itu." Willy pun terdiam ketika Willy akhirnya menyadarinya. Willy tahu bahwa Raphael benar. Ini merupakan wilayah Westwood. Tidak pantas baginya melakukan hal ini. Selain itu, keluarga Westwood mirip dengan keluarga Liberton karena keduanya merupakan keluarga seni bela diri kuno. Kekuatan mereka berada pada level yang sama. Raphael adalah pewaris keluarga, entah itu posisi ataupun bakat. Raphael tidak lebih lemah darinya. Jika Willy bersikeras melawan Raphael, itu bukanlah situasi yang menguntungkan baginya. Dengan mengingat hal itu, Raphael perlahan-lahan menjadi tenang. "Nak, kamu beruntung kali ini. Aku akan melepaskanmu sekarang. Namun, ini belum berakhir. Tunggu saja, kita lihat apa yang terjadi di masa depan."
Willy pun mendengus sebelum dia pergi dengan batu gioknya, membawa gadis dan bawahannya pergi bersamanya.